Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Inspirasi Sahabat Muslim, tempat kita belajar dan mengambil pelajaran dari berbagai kisah nyata yang penuh makna. Hari ini, ada sebuah cerita yang menakjubkan, yakni pemuda ateis yang menantang Allah. Lalu keajaiban terjadi. Keajaiban apakah yang terjadi? Yuk, simak kisahnya sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Yuk, kita mulai. Di sebuah kota metropolitan yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan modern, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia berasal dari keluarga Muslim, tetapi sejak kecil ia tumbuh dengan pemikiran yang skeptis terhadap agama. Ayah dan ibunya adalah Muslim yang taat, tetapi mereka tidak terlalu menekan anak-anak mereka untuk menjalankan ibadah. Mereka percaya bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Sejak duduk di bangku SMA, Raka mulai mempertanyakan banyak hal tentang agama. Ia sering bertanya, jika Tuhan memang ada, mengapa masih ada penderitaan di dunia ini? Atau jika Islam adalah agama yang benar, mengapa banyak orang Muslim yang hidupnya susah? Lama-kelamaan, pemikirannya semakin liar. Ia membaca berbagai buku filsafat dan sains yang membahas tentang ateisme dan mulai meyakini bahwa Tuhan hanyalah mitos yang diciptakan manusia. Saat kuliah, keyakinannya semakin kuat. Ia bergabung dengan komunitas kaum skeptis yang sering mendiskusikan ide-ide tentang kehidupan tanpa agama. Baginya, Tuhan tidak lebih dari sekadar ilusi, dan doa hanyalah sebuah kebiasaan tanpa bukti nyata. Ia bahkan sering menantang teman-temannya yang masih beriman dengan pertanyaan yang sulit dijawab. Suatu hari, dalam sebuah perdebatan sengit dengan seorang temannya yang seorang Muslim taat, Raka berkata dengan lantang, "Kalau memang Tuhan itu ada, ayo buktikan. Aku akan berdoa sekali ini saja. Kalau dalam waktu 24 jam Tuhan menjawab, aku akan percaya. Tapi kalau tidak, jangan pernah ajak aku bicara soal agama lagi." Temannya yang bernama Aji tersenyum dan berkata, "Tuhan tidak bekerja seperti pesanan instan, Raka. Tapi kalau kamu benar-benar ingin melihat buktinya, berdoalah dengan hati yang tulus. Jangan menantang, tapi meminta dengan rendah hati." Raka hanya tertawa sinis. Namun, karena ia sudah terlanjur berbicara, ia akhirnya mencoba. Malam itu, sebelum tidur, ia berdoa dengan nada menantang. "Oke Tuhan, kalau Engkau memang ada, buktikan sekarang juga. Aku ingin melihat sesuatu yang luar biasa terjadi." Keesokan harinya, Raka bangun seperti biasa. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada kilatan cahaya. Tidak ada suara dari langit. Dan tentu saja, tidak ada keajaiban seperti yang ia bayangkan. Ia tertawa sendiri, merasa semakin yakin bahwa Tuhan hanyalah hayalan manusia. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi beberapa hari kemudian. Suatu malam, Raka mengalami mimpi yang sangat nyata. Ia berdiri di sebuah padang pasir luas, sendirian. Matahari bersinar sangat terik, dan ia merasakan haus yang luar biasa. Ia berusaha mencari air, tetapi tidak ada satupun sumber air di sekitarnya. Tiba-tiba, muncul seorang pria berjubah putih, berjalan mendekatinya. Wajahnya bersinar dengan ketenangan yang luar biasa. Pria itu berkata dengan lembut, "Raka, kau telah berjalan jauh, tapi kau masih mencari di tempat yang salah." Raka bingung dan bertanya, "Siapa kau?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Aku hanyalah seorang pembawa pesan. Kau menantang Tuhan untuk membuktikan keberadaannya, tetapi kau tidak membuka hatimu untuk melihat tanda-tandanya." Tiba-tiba, langit menjadi gelap, dan badai pasir mulai berhembus kencang. Raka berusaha berlari, tetapi ia terjebak. Ia berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengar. Tepat sebelum badai pasir menelannya, ia melihat pria berjubah putih itu mengulurkan tangan.
Peganglah tanganku jika kau ingin selamat. Dalam ketakutan yang luar biasa, Raka meraih tangan pria itu. Seketika, ia merasa tenang. Saat ia membuka matanya, ia sudah kembali ke kamarnya. Dengan napas tersengal-sengal, mimpi itu terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar mengalaminya. Raka masih mencoba mengabaikan mimpinya, menganggapnya sebagai ilusi semata. Namun, keesokan harinya, saat ia sedang dalam perjalanan ke kampus, ia mengalami kecelakaan hebat. Motornya ditabrak oleh sebuah truk dari samping. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu berteriak panik, mengira ia tidak akan selamat. Namun, saat para medis tiba, mereka menemukan Raka dalam keadaan sadar, hanya dengan luka ringan di tangan dan kaki. Sopir truk yang menabraknya keluar dengan wajah pucat. Ia berkata dengan suara gemetar, "Saya tidak mengerti. Saya yakin tadi menabraknya dengan kecepatan tinggi. Seharusnya dia tidak selamat." Raka yang masih dalam keadaan syok mulai teringat akan doanya beberapa malam lalu. "Kalau Tuhan memang ada, buktikan keberadaanmu." Apakah ini jawabannya? Saat di rumah sakit, seorang pria tua mendekatinya. Ia adalah pasien yang juga dirawat di ruangan yang sama. Dengan suara lembut, pria itu berkata, "Nak, terkadang Tuhan menjawab doa kita bukan dengan cara yang kita inginkan, tapi dengan cara yang kita butuhkan." Raka terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia mulai berpikir, apakah selama ini aku salah? Setelah keluar dari rumah sakit, Raka mulai membaca kembali Al-Quran yang selama ini ia abaikan. Ia mencari jawaban bukan lagi untuk menantang, tetapi untuk memahami. Ia bertanya pada Aji, temannya yang dulu sering ia ejek karena keimanannya. Aji dengan sabar menjelaskan banyak hal, dan semakin banyak yang Raka pelajari, semakin ia sadar bahwa selama ini ia menutup mata terhadap kebenaran yang begitu jelas. Satu malam, ia berwudu dan mencoba sholat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Saat ia sujud, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia pun berbisik, "Ya Allah, ampuni aku yang selama ini sombong dan menolakmu." Sejak hari itu, hidup Raka berubah. Ia tidak lagi menantang keberadaan Tuhan, tetapi malah bersyukur karena telah diberikan kesempatan kedua untuk menemukan jalan yang benar. Teman-teman, kisah Raka mengajarkan kita bahwa terkadang manusia menolak kebenaran bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka tidak ingin tahu. Namun, jika hati mulai terbuka, Tuhan akan selalu menunjukkan jalan dengan caranya sendiri. Keajaiban tidak selalu berupa hal spektakuler, tetapi seringkali hadir dalam bentuk kejadian sehari-hari yang menyentuh hati dan mengubah hidup seseorang. Kisah yang saya ceritakan ini adalah fiksi yang dirancang untuk mengilustrasikan perjalanan spiritual seseorang dari ateisme menuju keimanan dalam Islam. Namun, di dunia nyata, terdapat beberapa individu yang mengalami perjalanan serupa. Berikut beberapa contohnya. Pertama, Kaiji Wada, seorang pemuda asal Jepang, yang awalnya memiliki persepsi negatif tentang Islam. Pada tahun 2015, saat mengikuti program pertukaran pelajar di Brunei Darussalam, pandangannya mulai berubah setelah berinteraksi dengan komunitas Muslim. Setelah kembali ke Jepang, ia terus mempelajari Islam dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tahun 2017. Kaiji mengakui bahwa setelah menjadi Muslim, hidupnya memiliki tujuan yang lebih jelas. Kedua, Tom Fake, seorang pria asal Amerika Serikat yang dibesarkan dalam keluarga Kristen. Setelah meragukan keaslian Alkitab, ia memilih menjadi ateis. Namun, ketertarikannya pada politik dan teologi membawanya untuk mempelajari Islam.
Suatu ketika, mendengar suara azan setiap hari membuatnya tertarik untuk memahami lebih dalam tentang Islam. Setelah melalui proses pencarian spiritual, Tom akhirnya memeluk Islam dan kini menjadi imam masjid di Amerika. Ketiga, John Toogood, seorang musisi rock asal Selandia Baru dan vokalis band Sheehan. Sebelum memeluk Islam, John adalah seorang ateis yang menganggap agama sebagai sesuatu yang menjengkelkan. Namun, setelah berinteraksi dengan komunitas Muslim dan mempelajari ajaran Islam, ia menemukan keindahan dalam agama ini dan memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Meskipun kisah-kisah di atas tidak sama persis dengan cerita fiksi yang disampaikan sebelumnya, mereka menunjukkan perjalanan spiritual individu dari keraguan atau ketidakpercayaan menuju keimanan dalam Islam. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa tidak ada yang terlambat untuk kembali kepada Allah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika kisah ini memberikan pelajaran berharga buat kamu, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang terinspirasi. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.